Indonesia
Iya, selamat berjumpa para konfrater, para sopir dia, baik yang tua maupun yang muda. Iya, tentu saja dalam kegiatan kehidupan kita berkomunitas dalam suatu paguyuban, kita ada kegiatan-kegiatan yang sudah dibicarakan bersama-sama. Nah, tentu saja bagaimana kita memanfaatkan waktu, bagaimana kita mengusahakannya supaya waktu yang kita miliki kita bisa berkegiatan. Nah, tema sore hari ini kita mencoba menyimak, mendalami, menghayati, dan mencoba menerapkannya, yaitu soferdia dalam kegiatan yang membuat kita bahagia dalam hidup kita. Soferdia yang suka kegiatan, dan tentu saja di balik kegiatan itu ada pelayanan, sehingga kita menjadi soferdia yang bahagia. Nah, tentu kita melihat yang pertama-tama waktu itu adalah hadiah Tuhan. Waktu itu adalah anugerah Tuhan. Dan bagaimana kita mencoba melihat Allah yang memberikan kita hal yang sangat berharga, yakni waktu. Allah memberikan kita waktu berlimpah-limpah tentunya. Mulai dengan 1 menit, mulai dengan 1 jam, mulai dengan sehari, sebulan, setahun, bertahun-tahun, dan tidak akan pernah berakhir. Nah, itu diberikan kepada kita. Ya, tentu dalam mengisi waktu sebagai paguyuban, kita tentu ada program bersama. Nah, saya mengajak Bapak Ibu, selain program bersama yang sekurang-kurangnya sebulan sekali ya berdoa atau ada pertemuan. Nah, bagaimana sekian waktu yang diberikan kepada kita, kita masih bisa memanfaatkannya. Kita bukan mabuk kerja loh. Nah, memang kita perlu menyusun jadwal. Bukankah waktu adalah tawaran yang boleh kita isi dengan kegiatan yang kita pilih sendiri dan yang menyenangkan tentunya. Kalau tidak menyenangkan, akhirnya kita bosan, dan kalau sudah bosan tidak melakukan. Kalau sudah tidak melakukan, ya tidak ada hasil apa-apa. Yang kita jalankan tentu dengan santai, dan kita bumbui dengan ya perjumpaan senda gurau, bercerita. Namun Allah tidak mengatakan bahwa kita boleh menghamburkan waktu. Tidak dibuang sia-sia begitu saja. Melainkan ia akan minta pertanggungan jawab dari kita masing-masing. Apa yang telah kita buat hari ini? Apa yang telah kita buat seminggu ini, sebulan ini, bahkan setahun ini? Apakah kita buang begitu saja waktu yang Tuhan berikan kita sebagai hadiah? Tentu kita boleh mengambil potongan yang pas untuk kita setiap hari. Seperti potongan yang pas
dari kue yang kita potong, kita nikmati dan membuat kita senang kan? Iya. Kue yang enak dibuat dari adonan padat dan terdiri dari hari-hari cerah dan hari-hari berawan. Nah, kita akan mencoba melihat waktu dari berbagai sudut pandang sehingga nanti kita bisa berefleksi untuk melihat apa yang bisa kita buat. Nah, itu dia. Dan sekarang kita akan mencoba mendengarkan request dari Bapak Stefan Soferdi Santo Paulus Juanda. Ini dia, Jesus is the life. Nah, selamat mendengarkan dan semoga Anda terhibur dan menemukan manfaat dan dorongan yang kuat untuk selalu datang kepada Yesus. Oke, mari kita nikmati.
Iya, itu sebuah lagu yang mengantar kita sungguh-sungguh bersatu dengan Yesus tentunya. Ya, Jesus is the life. Yesus hidup. Iya, itu yang penting dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita sering dengar ya, time is money. Waktu itu adalah uang. Barangkali ada yang bisa melihat lebih jauh lagi, time is gold. Waktu itu emas yang harganya mahal. Namun setiap orang dari kita masing-masing tentu bisa melihat waktu itu sebagai apa. Kalau ada orang yang melihat waktu itu adalah uang, dan tentu dia akan berusaha dengan begitu banyak berbuat sesuatu, giat untuk melakukan sesuatu, dan untuk mencapai sesuatu. Itulah orang yang melihat waktu adalah uang. Time is money. Santo Agustinus pernah mengatakan begini, aku selalu tahu apa itu waktu, tetapi pada saat aku mau menerangkannya, aku tidak mampu. Ya benar juga ya, kita tahu waktu 1 menit, 30 menit, 1 jam, 24 jam, sehari, seminggu. Kita tahu karena kita melewatinya. Dan coba jelaskan waktu itu apa? Iya, waktu itu relatif, Bapak Ibu. Ketika kita masih muda, seakan-akan waktu itu begitu luas, begitu banyak, seperti tidak ada ujungnya. Seperti kita berada di pantai, kita pandang sejauh-jauhnya, kita hanya lihat pantai, air terbentang jauh ke depan. Coba bayangkan, ketika kita sudah tua, ya, kita anggota Soferdia kebanyakan sudah lansia tentunya ya, bahwa dengan terbentuknya Soferdia Muda, supaya kita ada penerus tentunya. Dan untuk kita yang sudah lansia, waktu itu kelihatan pendek sekali ya. Nah, kadangkala waktu terasa bagaikan sekedip mata saja. Lain kali waktu tampak bagaikan mimpi. Begitu cepatlah saat demi saat akhirnya berlalu. Nah, tentu kita yang sudah lansia ini sudah 60 tahun ke atas, kita boleh dikatakan kita sudah lansia, kita sudah tua, dan tahun-tahun silam telah lewat, seakan-akan senyap terbang begitu saja. Jika bentangan waktu dilihat dari awal, maka ia tampak sangat-sangat panjang dan luas. Namun bila dipandang dari ujung, ia tampak pendek saja. Nah, bukankah Allah menghadiahkan kita waktu? Waktu diberikan kepada kita sebagai hadiah. Semua memiliki waktu dalam ukuran yang sama. 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 tahun, 1 abad.
Satu hari itu sama panjangnya bagi orang miskin dan bagi orang kaya. Tidak ada perbedaan, sama. Pertanyaan pokoknya adalah, apa yang akan kita lakukan? Apa yang bisa kita buat dengan waktu yang dipercayakan kepada kita? Memang waktu dapat dihambur-hamburkan, namun juga dapat diisi dengan kegiatan yang sangat berguna. Bahkan waktu dapat dipakai untuk menciptakan sesuatu yang indah dan bermakna luhur. Nah, bagaimana sahabat-sahabat, para anggota Saperdia dan juga para anggota SPD dan juga Saperdia Muda? Bagaimana kita memanfaatkan waktu yang Tuhan hadiahkan kepada kita? Apakah kita telah melakukan sesuatu yang berguna, yang bermanfaat? Ya, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Nah, kita diajak giat-giat berkegiatan semampu yang dapat kita lakukan. Jangan paksa diri, tetapi lakukanlah dengan senang hati, dengan bangga, dan tentu saja yang membuat banyak orang terhibur, terinspirasi. Nah, itu dia. Nah, coba masing-masing dari kita, selain kita mempunyai program, tentu masing-masing mempunyai waktu yang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Bukankah sehari itu 24 jam? Bukankah seminggu itu ratusan jam? Ya, tidak usah dihitung waktu istirahat dan waktu tidur. Selainnya kita buat apa? Nah, itu dia. Bagi adik-adik yang kuliah, yang bekerja, itulah waktu yang dimanfaatkan. Tetapi masih saja ada begitu banyak waktu yang bisa kita buat sesuatu. Nah, apa itu? Dan apakah yang kita lakukan membuat kita bahagia? Nah, itu dia. Mari sambil meresapkan, kita mendengarkan lagu. Ini kiriman lagu dari Ibu Ida Soferdi Santo Paulus Juanda. Tuhan pengharapanku. Ya, mari kita dengarkan Tuhan pengharapanku. Selamat menikmati, semoga menemukan sesuatu yang indah sambil meresapkan betapa waktu itu sungguh berharga dan hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari silahkan menikmatinya.
Tuhan pengharapanku. Luar biasa ya. Nah sekarang Ibu Lili dari Soferdia, Gembala yang Baik. Selamat sore Ibu. Ya, kita mau mendengarkan sharing dari Ibu Lili ya. Kita sama-sama nikmati, dengarkan, dan semoga apa yang dia sampaikan memberikan kita inspirasi. Iya, iya, selamat sore Bu Lili. Rema hari ini, Lukas 5 ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus adalah nelayan. Mereka sangat yakin dapat melakukan semua pekerjaannya tanpa campur tangan Tuhan. Hal ini disebabkan karena mereka merasa ahli dalam pekerjaan tersebut. Tetapi Tuhan mengizinkan mereka tidak mendapat apapun walaupun sudah semalam-malaman melemparkan jala. Setelah mendapat perintah dari Tuhan untuk melemparkan jalanya kembali, mereka pun melakukannya. Saat itulah keajaiban terjadi. Mereka mendapat banyak sekali ikan, bahkan jala mereka pun hampir koyak. Melalui pengalaman pribadi mereka dengan Tuhan inilah hati mereka terjamah. Disinilah mereka menyadari bahwa kepandaian atau keahlian manusia saja tidak menjamin segala sesuatunya pasti bisa berhasil. Petunjuk Tuhanlah yang menjamin keberhasilan, sekalipun terkadang petunjuk Tuhan itu tidak masuk akal. Dari pengalaman ini, Petrus dan kawan-kawannya yang dulu berprofesi sebagai nelayan meninggalkan semuanya itu dan mengikuti Yesus. Yesus berkata bahwa mereka akan dijadikan sebagai penjala manusia. Jamahan Tuhan selalu menimbulkan kelaparan, kehausan untuk mengalami Tuhan lebih lagi, seperti yang dialami oleh Petrus dan kawan-kawannya. Kalau saat ini kita belum merasakan keinginan yang lebih dalam lagi untuk mengalami Tuhan, tetaplah berkomitmen untuk mendekat kepada Tuhan. Kita bisa tetap rutin mengikuti Pondok Daud. Kita bisa tetap rutin merenungkan firman Tuhan 3 kali sehari. Kita juga bisa rutin tetap datang beribadah dan kelompok sel. Suatu kali pasti Tuhan akan menyatakan jamahannya di dalam hidup kita serta membangkitkan gairah kita untuk mengalami Tuhan lebih lagi. Disitulah kita akan mengalami terobosan pelipat gandaan, sebab komitmen yang sudah kita bangun sebelumnya ditambah dengan jamahan Tuhan yang kita alami akan menghasilkan berkat double porsi dalam hidup kita. Apa saja jamahan Tuhan yang sudah Anda alami? Mengapa kita perlu mengalami Tuhan lebih lagi? Apa saja yang harus kita lakukan untuk dapat mengalami Tuhan lebih lagi? Roh Kudus, tolong setiap kami untuk dapat melihat, menyadari, dan percaya setiap tuntunan-Mu sehingga kami dapat melangkah untuk mengalami hidup yang lebih lagi di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hati yang tergerak mengalami Tuhan lebih lagi adalah hasil dari jamahan Tuhan. Iya, terima kasih Ibu Lili. Hati yang tergerak mengalami jamahan Tuhan. Baik, sekarang kita dengarkan request lagu dari Ibu Stefani Soferdia Santo Paulus Juanda. Damai bersamamu.
Ya, mari kita dengarkan. Semoga renungan tadi, inspirasi tadi meneguhkan kita dalam mengisi waktu kita apa yang bisa kita lakukan. Bukan hanya jasmani, tetapi juga hal-hal yang bersifat rohani. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabda-Mu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari diri-Mu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekat-Mu. Biar ku rasakan lembutnya kasih-Mu. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari diri-Mu, akan ku tempuh semua perjalanan hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan dunia. Iya, lagu yang bagus sekali ya. Indah sekali. Dan tentu kita ingin melihat lebih jauh apa kiranya yang paling penting agar
kita menerima waktu yang tersedia dengan bersyukur. Tentu saja kita boleh bergembira, kita boleh bersukacita atas setiap hari yang baru. Iya, setiap hari, hari yang baru, dan selalu yang baru. Bapak Suci Paus Yohanes ke-23 pernah mengatakan begini, setiap hari adalah baik untuk dilahirkan, dan setiap hari adalah baik untuk meninggal. Wow, apa ini maknanya? Artinya, marilah kita menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah untuk bergembira atas segala apa yang kita jumpai, yang kerap kali tidak kita sadari. Misalnya saja, matahari yang terbit di ufuk timur, malam hari yang tenteram, dan kerap kali kita mendapatkan pertolongan yang datang persis pada waktu kita membutuhkannya. Apakah kita bersyukur atas makanan siang yang lezat? Ketika kita keluar rumah, kita mendengar kicauan burung, atau ketika kita berjumpa dengan seseorang, dengan tetangga, dengan siapapun, atas senyum hangat dari mereka. Nah, para soferdia, penting pula lah bahwa kita membagi-bagikan waktu kita kepada sesama. Sebagai soferdia, apakah kita ada waktu untuk mengunjungi bukan hanya anggota soferdia, tetapi mengunjungi mereka yang sakit misalnya? Mungkin Anda bisa memberikan beberapa menit atau beberapa jam. Kita tentu saja mempunyai banyak waktu, bukan? Ini adalah harta yang berharga. Sebaiknya kita membagikan harta berharga itu dengan bermurah hati. Apabila kita berjumpa seorang teman di jalan, barangkali luangkanlah waktu beberapa menit berbincang-bincang. Di samping kita melepaskan sesuatu, dan kita mendapatkan juga dari mereka. Atau bila kita sedang duduk-duduk di rumah, barangkali kita dapat menulis sesuatu. Sekarang sudah zamannya tidak menulis surat lagi ya. Kita tulis sesuatu di TikTok kah, di Instagram kah, di mana lagi itu. Kita ungkapkan dan banyak yang membacanya. Dan mereka juga merasa terhibur mendapatkan sesuatu. Nah, begitulah. Kita dapat menghadiahkan waktu kepada sesama, karena dengan demikian kita saling diperkaya tentunya. Baik kita yang memberi waktu maupun kita yang menerimanya. Masih ada begitu banyak bentuk lain untuk membagi-bagikan waktu yang kita terima sebagai hadiah dari Tuhan. Dengan duduk tenang, lalu kita mengenangkan peristiwa manis di masa lalu. Kita juga dapat duduk dengan hening berdoa. Tidak usah membuat doa-doa yang panjang. Berdoa bukankah juga berarti menyadari bahwa Allah sedang memandang kita? Sebetulnya Allah tidak memerlukan doa-doa jitu yang tersusun rapi. Ia hanya menginginkan
diri kita dan waktu kita yang kita berikan kepada Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, keinginan untuk berdoa saja sudah merupakan doa loh. Filipus Neri mengakui, dia katakan, bila Allah tidak memberikan apa yang kita minta, Ia memberikan yang lebih baik. Apa itu? Kehadirannya. Karena itu peliharalah hubungan dengan Allah. Sediakan waktu baginya. Biarkan diri Anda digendong olehnya. Berikut ini saya bisa memberikan apa yang bisa kita lakukan. Kita ambil waktu untuk apa? Namun baik, kita dengarkan dulu sebuah lagu. Siapa ini yang minta lagu ini? Oh, Pak Stephen ya. Pak Stephen Santo Paulus minta lagu ini. Alone. Ya, alone. Ya, saatnya kita sendiri tetapi di hadapan Tuhan. Mari, semoga memberikan inspirasi. We were young, imposters in the world. We were the ones that the teacher wouldn't call. We would stand at each other, 'cause we were always in trouble. And all the cool kids did their own thing. I was on the outside, always looking in. Yeah, I was there, but I wasn't. So never really cared if I wasn't. We all needed someone who gets you like no one else, right when you need it the most. We all need a soul to rely on, a shoulder to cry on, a friend through the highs and the lows. I'm not gonna make it alone, la 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 la. I'm not gonna make it alone, la 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 la. Then I saw your face, your forgiving eyes, looking back at me from the other side, like you understood me, and I'm never letting you go. We all need a soul to rely on, a shoulder to cry on, a friend through the highs and the lows. I'm not gonna make it alone, la 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 la. I'm not gonna make it alone, la 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 la. I'm not gonna make it alone, la 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 la. I'm not gonna make it alone, la 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 la. I'm not gonna make it alone, la 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 la. We all needed someone who gets you like no one else, right when you need it the most. We all need a soul to rely on, a shoulder to cry on, a friend through the highs and the lows. I'm not gonna make it alone, la 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 la. I'm not gonna make it alone, la 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 la. I'm not gonna make it alone, la 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 la. I'm not gonna make it alone, la 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 la. I'm not gonna make it alone. Iya. Terima kasih untuk kiriman lagunya. Nah, sekarang saya tunjukkan. Sekarang Bapak Ibu, saudara-saudariku, ambillah waktu. Ketika kita mengambil waktu untuk bekerja,
itulah juga sudah separuh keberhasilan. Ketika kita mengambil waktu untuk berpikir, itulah sumber kekuatan. Ketika kita mengambil waktu untuk bermain, itulah rahasia masa kecil kita. Ketika kita mengambil waktu untuk bersikap ramah terhadap orang lain, itulah jalan kebahagiaan. Ketika kita mengambil waktu untuk bermimpi, itulah jalan menuju bintang-bintang. Ketika kita mengambil waktu untuk berdoa, itu sesungguhnya kekuatan terbesar di dunia. Ketika kita mengambil waktu untuk tertawa saja, itulah lagu yang indah bagi jiwa kita. Ketika kita mengambil waktu untuk membaca, itulah sumber hikmat. Ketika kita ambil waktu untuk tidur, ia membaharui tenaga bagi jiwa raga kita. Ketika kita mengambil waktu untuk menjumpai Tuhan, karena tanpa Tuhan, setiap waktu itu seakan-akan terbuang. Ya, coba renungkan kata-kata ini. Sungguh suatu hikmat yang luar biasa, yang sebenarnya sudah kita laksanakan, tetapi kita kurang menyadarinya. Nah, inilah. Lalu bagaimana kegiatan nyata? Kegiatan nyata yang bisa kita lakukan supaya kita bahagia. Namun, mari kita dengarkan dulu sebuah lagu. Wah, ini lagu dalam bahasa Jerman. Peter Maffay. Du. Ini kiriman dari Eva Ketua Soferdia. Ya. Ya, mari kita dengarkan. Semoga terhibur. Das Märchen, das sucht mir gehört. Ich lebe nur noch für dich. Kaulah segala-galanya bagiku yang kumiliki di dunia ini. Kaulah segalanya yang kuinginkan. Du allein kannst mich verstehen. Du darfst nicht mehr von mir gehen. Ist mein Leben und ist schön. Und es ist schön, du verstehst. Was auch es immer, ich bleibe bei dir. Ich lass mich niemals in dich.
was the harbor of the world. Bis alles, Kaulah segalanya. du allein kannst mich verstehen. Hanya Engkau yang mengerti. Du darfst nie mehr von mir gehen. Du, ich will dir etwas sagen, was ich zu keinen anderen Mädchen gesagt habe. Ich hab dich verliebt. Ja, ich hab dich verliebt. Und ich will dich immer lieb haben. Hanya untukmu. Iya. Nur dich. Oh, ich auch will, was ich auch tue. Ich hab ein Ziel. Und dieses Ziel bist du, bist du, bist du. Hanya Engkau. Itu. Kann ich sagen, was du für mich bist? Sag, dass ich dich nicht verlieb. Ku tak ingin kehilanganmu. Ohne dich lieben, das kann ich nicht mehr. Ich kann nicht trennen. Tak ada yang bisa memisahkan aku darimu. Wah, luar biasanya kalau ini kita sampaikan kepada Tuhan. Kaulah segalanya bagiku, Tuhan. Bis alles, was ich will. Yeah, du allein kannst mich verstehen. Du darfst nie mehr von mir gehen. Du allein kannst mich Hanya Kau yang mengerti aku. Iya, danke, lagu bahasa Jerman ya. Lalu, nah, kegiatan nyata. Kira-kira kegiatan nyata apa yang bisa kita lakukan? Kita mencoba melihat hal-hal yang praktis. Melihat kegiatan dan pekerjaan yang lazim kita lakukan. Ya tentu saja garis besarnya adalah mengurusi diri sendiri, bekerja paruh waktu atau mengasuh sesama. Dengan demikian kegiatan kita menjadi sangat berarti. Orang lain senang dan kita bahagia, bukan? Bahwa ada perbedaan kegiatan itu di antara kita atau yang sudah tua, lebih-lebih bantuan informal atau sukarela. Nah, banyak di antara kita di samping mengurusi diri sendiri terlibat dalam salah satu kegiatan. Ada perasaan dibutuhkan yang membuat kita aktif dan semangat. Dalam hal ini tidak ada batas umur. Selama akal budi kita masih bisa jalan. Ada orang yang menceritakan begini. Pekerjaan sampingan itu membuat aku tetap lincah. Menjaga akalku tetap tajam. Mataku tetap peka. Serta darahku beredar lancar.
Dengan senyum lebar ia menambahkan, mungkin Tuhan akan memanggil aku pada saat aku sedang melakukan suatu pekerjaan. Semua pekerjaan yang dilakukan dengan senang hati, bukan karena terpaksa, akan membuat kita sungguh bahagia. Hidup tidak pantas dihayati, kata seorang temanku, apabila orang tak rela melakukan sesuatu bagi kesejahteraan sesama. Orang muda dan orang tua sama-sama percaya akan nilai tinggi kegiatan yang menghasilkan dan menciptakan sesuatu yang berarti. Nah, juga ini ada kutipan dari seseorang. Aku harus bekerja hati-hati dan teliti di kantor. Aku memperhatikan semua hal kecil. Mereka tidak mempunyai sukarelawan lain yang mampu. Tanpa aku, mereka harus mengupah seseorang. Aku merasa bangga masih dapat melakukan pekerjaan ini. Aku mampu memberikan bagianku agar arsip ini beres dan teratur baik. Iya, masing-masing dari kita mempunyai kesibukan bagaimana mengisi waktu. Nah, Bapak Ibu, ada saatnya kebersamaan untuk saling tertawa, minum kopi, nyanyi bersama. Ya, itu memberikan sukacita, kegembiraan. Ya, semoga Anda di masing-masing kelompok paguyuban Soferdia bukan hanya memikirkan kelompok kita, tetapi bagaimana kita secara berkelompok membagikan waktu kita yang berharga ini untuk membawa sukacita bagi orang lain. Nah, itulah Soferdia yang banyak kegiatan, bukan dalam arti kegiatan ini kegiatan itu yang sederhana, tetapi yang bisa memberikan sukacita pada orang lain, dan kita sendiri pun akan mengalami sukacita. Kira-kira begitu ya. Iya, masih ada lagu ini, kita dengarkan Seperti Yang Kau Ingini. Ya, siapa ini? Eva ya. Ya, mari kita dengarkan. Semoga semua terhibur. Bukan
Ya, seperti yang kau ingini. Barangkali ada dari teman-teman yang mau menyampaikan sesuatu atau sharing atau informasi. Silahkan ya. Saya putarkan dulu lagu sambil ini, kemudian langsung telepon ke nomor saya ya. Barangkali ada yang mau disampaikan, ada yang mau memberikan kesan atau arahan. Yang jelas betapa indah rencana Tuhan. Ya, indah rencana Tuhan. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita patut bergembira di hadapan Tuhan. Nah, barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu, tapi setelah lagu ini ya. Setelah lagu ini kita coba menyanyi indah rencanamu Tuhan. Baik, kita dengarkan. Setelah lagu ini, barangkali Pak Agus atau siapa yang ingin menyampaikan sesuatu, boleh. Ya, indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku.
kasih. God bless. Iya, begitu lagu untuk hari ini. Dan barangkali masih ada yang mau menyampaikan sesuatu. Adakah? Iya. Kalau ada silahkan. Tidak ada ya. Kalau gitu kita akan mengakhiri perjumpaan kita. Iya, kita tutup dengan doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan di mana kami melihat kembali apa yang telah kami lakukan dan masih memikirkan apa yang bisa kami lakukan di ke depan ini. Engkau menganugerahkan waktu yang luar biasa sebagai suatu karunia dan Engkau memberikan kepada setiap dari kami. Namun bukan setiap dari kami melakukan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, maka tuntunlah kami, antarlah kami, dan berkatilah kami semua, dan semoga kami boleh bersukacita telah memanfaatkan anugerah yang Kau berikan kepada kami untuk berbuat sesuatu yang baik, yang berguna, yang menyenangkan, yang membuat kami bahagia. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini dia penutup dari perjumpaan kita. Oh Bapa Arno Yansen, Bentara kasih dan sabda Bapa, menyebarkan talentanya sampai di ujung dunia. Doa dan amal bakti berkenan pada Ilahi. Engkaulah terberkati, rahmat Bapa surgawi. Engkau pilihan Tuhan, lidah Bapa bawa embun cinta, menyegarkan yang layu lemah, sabda bagi kehidupan. Bekal menuju surga di jalan yang kering kersang. Mohonlah pada Bapa agar kami selamat. Semoga kita sekalian diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita. Amin.